saya katakan di sini bahwa ketika ada klien yang mengontak Citra Indonesia, meminta Citra Indonesia menemani mereka untuk pemenangan, di bawah 6 bulan, kita hanya sanggup menjadi konsultan saja. Itu nanti tugasnya Citra Indonesia. Kita hanya memberikan formula, bayar kita di situ, dan silahkan mau mereka eksekusi atau tidak. Yang jelas kalau mereka eksekusi, peluang mereka makin besar. Jadi memang tidak sedikit ya Pak, biaya yang dikeluarkan untuk kita misalkan ingin menjadi kandidat pilkada ini tidak sedikit ya Pak ya? Bukan tidak sedikit ya, harus butuh uang yang cukup. Yang cukup. Ya, nah, masalahnya ketika tidak cukup, orang masih mau mengutak-atik ini. Misalnya berinvestasi lewat parpol, siapa tahu nanti dapat sponsor. Berinvestasi lewat parpol, siapa tahu dapat apa ya, semacam apa itu ya, blessing in disguise gitu. Dapat serpihan-serpihan dari para caleg-caleg yang sudah berjuang sehingga jejaringnya bisa dirangkul, sehingga dari situ dia menganggap dia bisa menghemat dari situ gitu. Nah, sehingga dianggap biaya itu bisa dia turunkan. Padahal karakter pileg dengan karakter pilkada itu berbeda. Jadi nggak bisa dia mengharapkan itu. Memang untuk 1-2 kasus itu bisa terjadi. Dia bisa take advantage from that situation gitu. Tapi masalahnya apakah itu sejalan dengan cita-cita awal atau konsep awal dia untuk menang pilkada. Nah, kalau ternyata berbeda, repot lagi. Akhirnya kan, walaupun cuma misalnya dia bilang, ya nggak apa-apa lah Dinda, saya keluar cuma 5 miliar, 7 miliar untuk pilkada. Tapi kalah, buat apa gitu loh. Itu uang, sayang. Sayang uang itu dibuang-buang begitu cuma untuk tebar-tebar pesona. Hanya sekedar dia mau dipanggil, wah ini udah cocok bupati kita, wah udah cocok ini gubernur kita, tapi nggak dilantik gitu. Buat apa gitu? Karena nggak menang. Untuk apa euforia sesaat gitu? Udah kelihatan di sosmed di mana-mana, di media nama dia terkenal. Ya memang terkenal. Bahkan ada satu calon klien kita bangga betul gitu, dia naik pesawat kelas bisnis gitu sampai pramugarinya itu tahu bahwa dia calon gubernur. Oh silahkan Pak. Bro, gue dikenal bro sama pramugari. Pas gue duduk di pesawat katanya. Pas aku duduk di pesawat baru duduk. Oh ini bapak yang calon gubernur ya gitu. Dia udah bangga. Tapi kalah kan malu itu. Ya, apa artinya kalau kita disapa-sapa begitu tapi nggak dilantik, itu yang paling penting. Yang bisa menjaga akal sehat, yang bisa menjaga kemantapan dan ukuran-ukuran yang objektif itu ya cuma konsultan. Jadi tak usahlah silap atau terpesona dengan hal-hal seperti itu. Yang penting kan menang gitu loh. Nah, kalau dia uangnya pas-pasan, saya sarankan tak usah. Ambil yang konkret-konkret aja lah gitu ya. Nah, terus kemudian tadi Bapak berbicara tentang lembaga survei dan konsultan. Nah, ada nggak ciri yang menonjol yang bisa membedakan lembaga survei dan konsultan ini Pak? Kan takutnya nih, para kandidat ini susah membedakan gitu Pak. Mana konsultan dan mana juga ini lembaga survei yang bisa membantu dia untuk itu Pak. Kalau lembaga konsultan abal-abal, dia biasanya di awal itu suka nyeneng-nyenengin klien tuh. Wah, kita mah bisa Pak bikin Bapak begini, Bapak begini. Terus ngasih rekomendasi langsung. Terus pokoknya dia langsung masuk ke rekomendasi. Nah, itu bagi saya klien harus hati-hati. Karena lembaga pemenangan yang benar, pasti di awal dia mengatakan kita survei dulu. Saya tidak bisa komentar, Pak. Kami tidak punya dasar untuk mengukur seberapa besar peluang Bapak sebelum kami melakukan survei. Termasuk observasi di situ. Observasi lapangan itu penting. Jadi kalau klien ini kan kepinginnya ketemu konsultan itu, konsultan pemenangan, konsultan politik itu, coba-coba deh gitu. Siapa tahu kalau ketemu sebentar gue dapat ilmunya, gue bisa colong-colong gitu kan. Ketemu konsultan A, konsultan B, konsultan C, kemudian dia banding-bandingin, dia gini-giniin gitu kan. Kan lumayan, gue bisa tahu tuh. Yang ada guna melakukan kayak gitu, karena itu kan baru bungkus-bungkusnya saja, baru permukaan-permukaannya saja, tidak bisa menjadi patokan. Formula-formula awal itu tidak bisa menjadi patokan seorang kandidat untuk menganggap dirinya bisa menang. Jadi survei itu penting, observasi itu penting. Di situ untuk membedakan konsultan abal-abal atau tidak. Nah, kemudian untuk membedakan lembaga survei yang benar. Lembaga survei yang benar, dia bisa menunjukkan bahwa ini
respondennya harus sekian, margin errornya harus sekian. Ini kalau Bapak cuma membayar kami sekian, nanti hasilnya validitasnya hanya sekian persen gitu. Nah, dia bisa menunjukkan itu, tapi ketika misalnya diminta untuk bagaimana jadi harusnya saya untuk memenangkan pilkada saya. Nah, itu biasanya tuh saya ketemu dengan beberapa teman lembaga survei, mereka standar-standar tuh memberi rekomendasinya. Karena mereka itu, teman-teman survei itu, basic konsepnya, mindset mereka itu adalah frekuensi, angka, kuantitatif. Sementara lembaga pemenangan, lembaga survei itu, konsultan pemenangan itu, dia basicnya adalah combine dari kuantitatif dan kualitatif. Nah, itulah kenapa lembaga survei ketika memberikan rekomendasi dia akan kering. Dia hanya akan berbasis frekuensi. Nah, di situ ketahuan tuh mutu dia sebagai konsultan politik yang keren atau enggak tuh ketahuan. Nah, kemudian berbicara tentang Citra Indonesia nih Pak. Butuh waktu berapa lama sih Citra Indonesia ini mempunyai atau memiliki formula yang ampuh untuk kandidat ini Pak? Ya biasanya kan survei itu secepat-cepatnya itu 2 minggu. Tapi kita anggap aja 2,5 minggu lah gitu ya, hasil survei bisa kita dapat. Survei observasi seminggu sebelum tim survei turun, berarti 3,5 minggu. Nah, kemudian kita cek ulang di lapangan, ya sekitar sebulan lah. Sebulan kita bisa temukan formula yang ampuh gitu, obat yang mujarab buat dia untuk menang pilkada itu. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, kembali ke masalah waktu. Nah, sejauh ini sudah ada belum sih Pak kandidat yang memang mendadak gitu Pak? Atau apa sih, ingin waktu yang cepat gitu Pak? Ada? Iya, kalau mendadak banyak banget gitu. Dan ujung-ujungnya gagal mengontrak kita. Berkontrak dengan kita itu gagal. Kenapa? Karena dia menganggap kita ini dewa yang bisa menyulap apapun gitu. Tapi ketika kita memberikan menjelaskan langkah-langkah saintifik kita, dia capek. Waduh, ini malah lama katanya konsultan jago, konsultan hebat. Ternyata harus melewatin tahapan-tahapan begitu. Nah, sementara dia merasa tim suksesnya udah hebat semua tuh, udah muji-muji semua, udah ngegendang-gendang yang asik, jadi cheerleaders di mana-mana. Dia ngerasa dia udah oke gitu. Ternyata begitu ketemu konsultan, harus tahap ini, harus memperhatikan ini, harus lihat ini. Sementara dia kepingin cepat. Itu yang biasanya bubar tuh, nggak jadi berkontrak dengan konsultan, dengan Citra Indonesia juga terutama. Nah, tapi di sisi lain kita justru comfort gitu. Kita merasa sejalan dengan klien-klien yang memang memahami langkah-langkah saintifik ini, sehingga mereka tahu bahwa waktu itu penting, sehingga mereka mempersilahkan kita melakukan elaborasi, melakukan eksplorasi di tahap-tahap observasi di awal-awal itu. Nah, ini baru mantap kalau ketemu konsultan yang klien yang seperti itu. Karena jarang sih klien yang mau berpikir saintifik itu. Rata-rata kepenginnya rame terus menang, gitu. Rame terus ya. Kalau rame terus kan pasti mimpi menang. Iya, mimpi menang. Nah, tapi kan mimpi kadang jadi kenyataan, kadang tidak kan gitu. Harus berhati-hati memilih konsultan politik. Bedakan apakah mereka lembaga pemenangan atau cuma sekedar lembaga survei.